Koirudin atau biasa disapa Mang Koir adalah satu dari segelintir penjual getuk lindri dan klepon di daerahnya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Dengan bermodalkan gerobak tua inilah, ia berkeliling menawarkan dagangannya. Sudah hampir 3 tahun ia mencari nafkah dengan berjualan jajanan tradisional khas Jawa ini. Meski usianya telah renta, Mang Koir harus tetap bekerja untuk membiayai keluarganya. Penyakit asam urat yang sudah bertahun-tahun ia derita, terpaksa ia abaikan demi mencari sesuap nasi. Ya, untuk nafkah istri, anak makan, saya untuk anak sekolah, gitu kan kami punya tanggung jawab masih 2 sekolah lagi, gitu aja. Pak, singkongnya itu tinggal ngupas. Iya, biarin ya Bapak nanti yang ngupas. Nanti Mama bantuin ya. Iya. Agar proses menyiapkan makanan lebih cepat, Mang Koir dibantu oleh Nani sang istri yang sudah setia mendampinginya selama ini. Getuk termasuk jenis kue basah khas Jawa terbuat dari singkong. Makanan ini biasanya disajikan sebagai cemilan, bukan sebagai makanan utama. Sebelum diolah menjadi getuk, singkong terlebih dulu harus dikupas, dibuang kulit arinya, hingga tinggal menyisakan bagian daging yang berwarna putih saja. Dengan telaten jari jemari tua Mang Koir mengupas singkong hingga bersih. Cukup banyak singkong yang harus ia kupas, hampir 20 kg. Agar tak menghitam, singkong harus segera direndam ke dalam wadah yang berisi air. Rendaman umbi singkong yang telah dikupas tadi, kemudian dicuci bersih, disikat, kemudian dibilas agar tak menyisakan kotoran sama sekali. Singkong kemudian dipotong-potong. Setelah itu dikukus menggunakan tungku sederhana yang berbahan kayu bakar. Harga jual getuk ini termasuk murah, hanya Rp1.000 per buah. Mang Koir tak ingin meraup untung terlalu besar. Ia hanya berharap dagangannya terjual habis, sehingga ada sedikit rezeki untuk kehidupan keluarganya. Kadang kurang, ya kumpul-kumpul, kan mentak anak-anak, kalau ada keperluan yang dibeli, laporan dulu, saya bilang. Bisa mingguan, kumpul-kumpul, baru bisa. Kalau mendadak ke Bapak nggak bisa, karena pendapatannya minim. Gitu. Singkong yang sudah tanak kemudian ditumbuk agar mudah dibentuk. Penumbukan masih dilakukan dengan cara tradisional, hanya menggunakan alu dari kayu. Alu harus dilapisi dengan plastik transparan, sehingga adonan singkong tidak lengket ke alu. Setelah agak halus, singkong yang sudah ditumbuk diberi sedikit gula dan pewarna makanan. Dengan menggunakan gula pasir, sedikit garam, dan pewarna makanan yang banyak terdapat di toko kue, adonan singkong tumbuk ini diuleni. Bi Nani selalu menggunakan bahan asli. Pantang baginya untuk menggunakan pengawet, gula biang, serta pewarna makanan yang berkualitas rendah. Walaupun untung yang dihasilkan jauh lebih sedikit, ia selalu menjaga kualitas getuk ini demi kepuasan para pembeli. Setelah selesai diberi pewarna, singkong halus ini kemudian digiling agar teksturnya menjadi lebih halus. Proses penggilingan masih menggunakan mesin giling manual. Segenggam demi segenggam adonan masuk ke dalam gilingan itu. Proses penggilingan ini dilakukan 2 kali sehingga menghasilkan tekstur getuk yang lembut. Hasil dari adonan singkong inilah yang disebut getuk lindri. Setelah dipotong-potong sebesar 10 cm, getuk itu langsung disusun rapi di atas papan talang. Ya, sejak 3 tahun. Karena jualan-jualan yang lain waktu itu, ya banyak saingan lah gitu. Cari yang nggak ada saingan lah gitu. Kalau getuk, karena alat tradisional, ya insya Allah saya nggak ada saingan. Saya keliling-keliling juga gitu. Jadi kerjanya mudah, cuma tinggal jual, tinggal bungkus. Nah. Sembari menunggu kukusan singkong, Mang Koir dan Bi Nani menyiapkan adonan klepon. Untuk membuat klepon sebanyak 150-200 buah, dibutuhkan 2 bungkus tepung ketan.
setengah kilogram tepung terigu, dan 1 liter air yang sudah diberi pewarna makanan. Gula aren, gula pasir, serta garam secukupnya. Proses pembuatan klepon ini cukup sederhana. Tepung terigu dan tepung beras ketan diaduk dengan 1 liter air yang sudah bercampur dengan pewarna makanan. Dicampurkan sedikit demi sedikit untuk menghindari adonan terlalu lembek. Adonan diaduk sehingga kalis dan siap untuk dibentuk. Adonan lalu dibentuk bulat dan dipipihkan sehingga menjadi lonjong dan panjang. Kemudian dipotong sepanjang 3 cm. Di dalam adonan yang sudah dipotong tadi dimasukkan gula aren ke dalamnya dan dibuat bulatan sempurna. Adonan yang sudah berisi gula aren itu kemudian direbus hingga mengambang, yang tandanya klepon sudah matang. Setelah matang, klepon tadi didinginkan terlebih dulu sebelum siap dijual. Matahari semakin meninggi, pertanda bagi Mang Koir untuk mulai bekerja. Iya Bu, mau berangkat ya. Biasanya ia berjualan di pagi hari, namun di bulan Ramadan ini ia berjualan di sore hari agar getuk serta klepon dagangannya tetap segar untuk berbuka puasa. Setapak demi setapak ia melangkah, mendorong gerobak tuanya yang penuh dengan getuk dan klepon. Tak peduli jalanan berbatu dan berkerikil. Dengan penuh semangat, ia melaju menembus hiruk pikuk kampung menjelang sore. Muter-muter bisa 15 kiloan. Ya, tapi gak kerasa, nak keliling, pulang duduk, gitu kan, duduk. Udah capek, muter lagi ke tempatnya duduk, di tempat ramai, gitu, mangkal. Sejam, udah lumayan, udah cepet, pergi lagi, gitu aja. Ya, tuk ini. Pada awalnya tak mudah baginya ketika mulai berjualan getuk lindri dan klepon ini. Sempat berkali-kali mengalami kegagalan karena pengetahuannya yang tak memadahi dalam membuat makanan tradisional ini. Ketika itu ia hanya bisa mencoba-coba saja, tak ada tempat untuk bertanya. Meski usianya sudah menginjak kepala 7, tetapi dia tetap berkeliling untuk menjajakan dagangannya, menjemput rezeki yang halal daripada menunggu belas kasihan orang. Bapak ikhlas untuk keliling, itu keliling sampai keliling kemana-mana gitu kan, supaya mencukupin anak untuk kebutuhan sekolah. Kalau makan seadanya. Kondisi jalanan yang tidak mulus tidak menjadi alasan dan rintangan baginya untuk terus berjalan. Ia pun sadar perjuangannya tak akan mudah, apalagi tubuhnya kian lemah dan menua. Walau hidupnya dalam kesempitan, Mang Koir tak pelit hati. Terkadang ia memberikan dagangannya secara gratis, terutama kepada anak-anak. Itu semua dilakukan dengan ikhlas, karena ia berprinsip bahwa nanti pasti akan ada penggantinya dari Sang Kuasa. Karena bapak jualan itu nggak sembarangan jalan cari untung aja segala, enggak. Untuk bersedekah, lama kena anak kecil, keliling-keliling, banyak nangis, saya kasih. Tapi alhamdulillah ada ganti lagi gitu. Terus gitu tiap hari gitu ada aja. Yang penting bapak tiap hari semalam pergi belum sembahyang duha dulu baru udah lama gitu. Ada gitu. Getoknya masih ada, Pak? Masih. Ada berapa, Getong? Nanti Pak dihitung dulu ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya ia sudah merasa lelah untuk berjualan keliling, mengingat usianya yang telah renta. Apa daya, ia tak punya cukup modal untuk membuka warung atau menyewa tempat usaha. Ya. Lelah sudah tampak dalam raut mukanya yang renta, namun ia tak boleh berhenti demi kelangsungan hidup keluarga. Ya harapannya hidup ini saya ke depan tuh jangan sampai keliling lagi gitu. Istilahnya bisa duduk jualannya gitu kan. Itu buka apa gitu.
karena depan modalnya kecil ya nggak bisa duduk-duduk gitu kan. Ya habis anak-anak nggak cukup untuk keluarga, nggak cukup gitu kan. Ya udah betul dipaksakannya ada dulu bapak gitu. Selain untuk biaya sekolah, kondisi Dian, anak bungsunya, juga menjadi salah satu beban yang harus ia tanggung. Dian menderita kelainan tulang sejak kecil. Kondisi kesehatan anak berusia 13 tahun ini semakin memburuk setelah sempat terjatuh dari pohon kelapa setinggi kurang lebih 2 meter. Ceritanya dulu itu kan waktu lahir mah nggak apa-apa. Begitu umur 1,5 tahun, ya mungkin main-main di kursi, jatuh saya nggak pernah tahu gitu kan. Cuma diurut ke tukang dukun tadi, nggak keurut mungkin. Satu udah gede kelihatan muncul, gitu di belakang. Gitu. Kondisi yang dialami Dian ini dinamakan kifosis, yakni penyakit kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan tubuh penderita melengkung ke depan melebihi batas normal. Penyakit ini dapat muncul tanpa sebab yang jelas. Efeknya dapat menimbulkan rasa lelah serta nyeri dan kaku pada punggung. Menurut dokter, satu-satunya cara penyembuhan Dian adalah dengan operasi. Namun sayang, harapan itu sepertinya masih jauh dapat terwujud. Kondisi ekonomi Mang Khoir sekarang tak akan mampu menutupi biaya operasi yang sangat besar. Ya saya dulu kendalanya yang nggak punya duit gitu. Lagian nggak tahu lah posisinya kayak mana gitu. Cuma saya tanya keluhannya nggak ada, cuma capek aja. Yang saya ngerasa sekarang ini udah gede minder, Mbak. Minder banget. Aku kasihan bener dari kemarin. Sebenarnya dia tertekan gitu. Tapi saya nggak bisa. Harapan saya ada yang ngobatin lah itu bisa supaya bisa seperti kawan-kawannya kan besar semua, anak saya juga semua nggak ada yang kecil seperti itu gitu, gede semua. Ya, kan mau masuk SMP, jadi ada harus belajar. Kondisi ini membuat Dian seringkali merasa rendah diri. Hanya dukungan dari ibunya lah yang dapat menghibur lara hatinya. Sebenarnya Binani ingin Dian bisa normal kembali. Apa daya, ia tak mungkin meminta kepada sang suami yang sudah berjuang sekuat tenaga untuk mengangkat ekonomi keluarga. Yang bisa ia lakukan sekarang adalah mencoba membuat Dian mengerti akan keadaan ekonomi keluarga. Nani berharap suatu saat nanti anak bungsunya ini bisa mendapatkan pengobatan yang layak agar bisa tumbuh dengan sempurna seperti anak-anak lainnya. Tak ada lagi rasa malu yang menghinggapinya. Ya kemarin terakhir dia nangis pulang, saya juga nangis. Kan dia kelas 6 ujian. Itu kelas 1 mah di sana katanya kelasnya gitu. Pulang nangis dia. Saya peluk, sabar deh. Gak ada yang mau seperti kamu. Gak ada. Yang penting kamu ya kuat, pinter, bisa sekolah. Selain membantu sang suami untuk membuat getuk dan klepon, Nani sang istri yang usianya 10 tahun lebih muda, sehari-hari mencuci dan mensetrika di tempat tetangga yang tidak jauh dari tempat tinggalnya sekarang, demi untuk membantu roda perekonomian keluarganya. Dahulu ia bisa mengerjakan pekerjaan mencuci dan mensetrika di 3 tempat. Namun setahun yang lalu, kondisi kesehatan Binani perlahan-lahan menurun. Ia bahkan sempat dirawat selama 1 minggu di rumah sakit. Itu pun tanpa ada kemajuan yang berarti. Apalagi sudah 6 bulan ini ia mengidap batu empedu yang memaksa kondisi kesehatannya terus menurun. Ia pun terpaksa mengurangi aktivitasnya. Mang Khoir dan Binani bukanlah orang asli Lampung. Mereka adalah perantau dari Bandung. Setelah kelahiran anak mereka yang pertama, mereka mencoba mengadu nasib di Padang dan akhirnya memutuskan pindah ke Lampung setelah kelahiran anak mereka yang ketiga 18 tahun silam. Tempat tinggal yang mereka huni ini terdiri di atas tanah keluarga 8 tahun silam. Dan bangunannya adalah sumbangan dari masyarakat sekitar yang bersimpati terhadap Mang Khoir. Karena biaya operasi batu empedu yang terbilang mahal, Binani mencoba pengobatan alternatif, yaitu minum air rebusan temulawak sebanyak 3 kali sehari. Ia menghabiskan kira-kira 1 kilogram temulawak setiap minggunya.
Di Indonesia, bagian temulawak yang paling sering dimanfaatkan adalah bagian rimpangnya. Rimpang ini mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak asiri. Temulawak ini dipercaya dapat meningkatkan kinerja ginjal dan antiinflamasi. Dan juga bermanfaat sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba, serta memiliki kemampuan untuk menjaga fungsi hati. Karena temulawak juga mengandung kalagoga yang berfungsi untuk mengatur produksi cairan empedu dalam hati serta merangsang pengosongan batu empedu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak dagangnya? Alhamdulillah. Habis. Itu tadi ada yang suruh ngajar ngaji Pak Samsudin. Oh ya, insya Allah nanti Bapak berangkat. Belum sempat beristirahat, Mang Koyer sudah kembali beraktivitas. Selain berdagang, ia juga menyempatkan diri untuk mengajar mengaji di dekat rumahnya. Meskipun tak seberapa uang yang ia dapatkan, namun baginya pekerjaan ini memberi kepuasan batin tersendiri. Bukan hanya untuk duniawi saja, melainkan lebih kepada pahala di akhirat nanti. Mengajar ngaji itu karena di situ banyak persaudaraan, ya, kekeluargaan, dan banyak gitu. Karena mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan satu rezeki mau dari mana aja gitu kan. Gitu. Tapi cari saudara susah, cari saudara 1000 mesti kurang. Kalau dikenal saudara, insya Allah kita dimanapun juga dikenal, banyak doanya. Itu aja gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Udah buka, Mas? Udah, alhamdulillah. Itu kenapa itu? Ketika malam mulai menjelang, waktunya bagi Mang Koyer dan keluarga meninggalkan urusan duniawi. Saatnya untuk mencari pahala dan keikhlasan dari Sang Maha Kuasa agar dikabulkan segala doa dan harap yang selalu mereka panjatkan. Punya Pak Dian, punya Bapak. Yaitu kesembuhan sang istri dan sang anak, serta kekuatan untuk menyekolahkan anak-anak mereka sampai akhir demi kehidupan yang lebih baik.